Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiastuti Utami dengan NIM 4321900172 pada mata kuliah Perekonomian Indonesia, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 mengenai masalah perekonomian di Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Rike Pernamasari, SEMAK. Mari disimak videonya. Pada topik pertama, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Apa itu otonomi daerah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai daerah otonom. Daerah otonom yang dimaksud merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah. Setelah memahami pengertian otonomi daerah dan yang dimaksud daerah otonom, selanjutnya perlu diketahui hal-hal apa saja yang menjadi tujuan otonomi daerah. Pada pasal 2 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Secara lebih lengkap, tujuan otonomi daerah dijabarkan sebagai berikut. Tujuan otonomi daerah yang pertama adalah meningkatkan pelayanan umum. Melalui otonomi daerah, diharapkan pelayanan umum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memperoleh manfaat dan kemudahan dalam melakukan berbagai keperluan di berbagai bidang. Tujuan otonomi daerah yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan poin sebelumnya. Dengan pelayanan umum yang baik dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat akan menunjukkan kinerja daerah otonom berjalan dengan baik dalam menggunakan setiap hak dan wewenang secara tepat dan bijak. Tujuan otonomi daerah yang terakhir adalah meningkatkan daya saing daerah. Dalam hal ini, melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan bentuk keanekaragaman dan ciri khasnya. Selanjutnya ada konsep pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada topik kedua, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Masalah dalam otonomi daerah di Indonesia yaitu terdapat adanya eksploitasi pendapatan daerah, yang kedua pemahaman terhadap
konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Pada slide selanjutnya akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya melalui dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risiko bawaan bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wahana pendidikan politik di daerah untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah, untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan, sebagai sarana bagi mempercepat pembangunan di daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi haruslah mantap. Yang ketiga, terdapat penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu yang pertama, pemerintah pusat rupanya tidak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah. Yang kedua, desentralisasi tidak menggelembungkan semangat tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Dan yang keempat, terdapat kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi mengenai taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesepakatan rakyat di Indonesia. Namun, masih 80% pemerintahan daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi misi dan program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksananya. Yang kelima, adanya potensi munculnya konflik antara daerah. Adanya gejala cukup kuat dalam pelaksanaan provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga pemerintah kabupaten atau kota menganggap kependudukan sama dan tidak taat kepada pemerintah provinsi. Dapat dengan pelaksanaan otonomi daerah muncul dengan etnosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi etnosentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal, dan pembuatan kebijakan lainnya. Slide selanjutnya, terdapat
penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia. Pada intinya, masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri, terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berlangsung. Jika kini keduanya baru muncul di permukaan sekarang, tidak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintah daerah semestinya bisa menempuh jalan alternatif selain intensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disensitif bagi perekonomian daerah, yaitu efisiensi anggaran dan revitalisasi perusahaan daerah. Solusi untuk keluar dari masalah otonomi daerah tanpa harus mengembalikan kepada sentralisasi. Jika pemerintah dan masyarakat bersinergi mengatasi masalah tersebut, pasti kesejahteraan masyarakat segera terwujud. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Dan yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang tidak lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Dan yang keenam, meningkatkan kontrol kepada pembangunan di daerah dengan memilih Mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, topik ketiga, terdapat penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepat pembangunan struktural di Indonesia. Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkatkan bila kualitas SDM membaik, serta diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata. Pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha. Selanjutnya, pada topik keempat, terdapat kaitkan hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi menyebabkan semakin eratnya hubungan antar negara di dunia. Setiap negara memiliki perannya masing-masing dan era globalisasi. Tidak terkecuali dengan Indonesia, peran Indonesia di dalam globalisasi juga terasa dalam berbagai bidang.
Peran Indonesia dalam globalisasi, khususnya bidang ekonomi, yakni seperti perdagangan, investasi, dan produksi. Di antaranya, Indonesia telah sejak lama menjalin hubungan dagang dengan negara lain. Hubungan dagang tersebut dilakukan secara bilateral ataupun melibatkan beberapa negara di suatu kawasan. Contohnya, hubungan dagang Indonesia dengan Korea Selatan. Indonesia berpartisipasi aktif pada perjanjian perdagangan bebas di Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi anggota organisasi perdagangan dunia atau WTO. Lalu yang kedua itu ada produksi. Indonesia memiliki beberapa kerjasama dalam bidang produksi, yaitu Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membangun pabrik mesin diesel di Singapura dan pabrik abu soda di Thailand. Untuk investasi, Indonesia mengizinkan negara lain untuk menanamkan modal atau berinvestasi di Indonesia. Indonesia memiliki tenaga kerja yang murah, letak yang strategis, bahan baku yang melimpah, dan pajak, serta bahan tanah yang rendah. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu peranan yang kedua itu ada Indonesia di bidang budaya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya. Keragaman budaya tersebut mulai dari rumah adat, tarian daerah, bahasa daerah, pakaian adat, dan sebagainya. Pada umumnya negara lain tertarik dengan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Kemajuan teknologi mempermudah Indonesia dalam melakukan promosi ke berbagai negara di dunia. Dan yang ketiga, yaitu peranan Indonesia dalam globalisasi di bidang sosial. Indonesia memiliki berbagai peran, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu diantaranya Indonesia dan negara-negara lain sering melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa, baik dari pelajar mahasiswa Indonesia yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan di negara lain, baik sebaliknya banyak pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, peran Indonesia di bidang lingkungan hidup. Luasnya hutan di Indonesia menjadikan kawasan hutan Indonesia ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Namun setiap tahunnya luas hutan di Indonesia semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena adanya penebangan liar dan pembakaran hutan. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi protes dan kritikan dari berbagai negara dan organisasi internasional. Hal ini mendorong pemerintah bersama masyarakat untuk melakukan penanaman kembali pada hutan-hutan yang gundul. Dan peranan yang kelima, Indonesia dalam globalisasi di bidang politik. Indonesia memiliki hubungan politik yang sangat erat dengan negara-negara lain. Hal ini dapat terlihat dengan saling menempatkan duta besar di setiap negara. Misalnya Indonesia menempatkan duta besar di Inggris, dan begitu juga sebaliknya, yakni Inggris menetapkan duta besar di Indonesia. Seperti itu. Dan peranan yang keenam, Indonesia dalam globalisasi di bidang keamanan. Indonesia juga aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang ikut aktif mengirimkan bantuan pasukan keamanan di bawah bendera PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lanjut, kita ke topik kelima, identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang, dan apa solusi dari Anda sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Tantangan dan hambatan di masa mendatang dan solusi sebagai SDM dalam persaingan global. Globalisasi telah menuntut manusia untuk selalu siap dan menghadapi perubahan serta persaingan di tingkat internasional. Jika tidak mampu beradaptasi, maka manusia akan kalah. Hal serupa juga akan menimpa sebuah organisasi apabila mereka tidak dapat mengelola sumber daya manusia yang memiliki budaya dan jiwa global. Kemampuan beradaptasi merupakan hal yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia saat ini. Perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi pada dunia bisnis mendorong SDM untuk terus berubah. Bahkan, pekerjaan yang dianggap penting bisa hilang dalam 3 tahun ke depan. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja dalam tim merupakan
komponen penting yang dibutuhkan SDM selain kecerdasan intelektual. Ketiga komponen penting itulah yang harus dimiliki oleh SDM saat ini dan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.